bela dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersayang Ibu Afrida MPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Robiatul Adawiyah serta Ibu Rini Sinta Dewi sebagai pengajar praktik kelas E CGP Angkatan 5 Kota Tangerang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Mary Saptiani Rahayu akan melaksanakan tugas supervisi akademik yang dalam kesempatan ini pula dibantu oleh Ibu Serli Febrianti SPD yang mengajar di SDN Pinang 7 sebagai guru kelas 5. Silakan Ibu Serli untuk memperkenalkan diri. Iya, alhamdulillah. Saya Serli Febrianti SPD mengajar di kelas 5 SDN Pinang 7 Kota Tangerang. Terima kasih. Ya, sebelum melakukan supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Ibu Serli. Dan pada kesempatan kali ini diharapkan kita dapat berbagi sesi berbagi ilmu, kemudian bertukar pikiran mengenai pengembangan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian kita akan berbagi juga tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Dan saya minta izin dari Bu Serli bahwa segala rangkaian kegiatan kita akan didokumentasikan dan akan dipublikasikan. Baik, kita mulai ya Bu Serli untuk sesi percakapan pra-supervisi. Ya. Ibu Serli, bisa Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan pada kegiatan supervisi kali ini materi apa yang Ibu ambil? Iya. Jadi materi untuk kelas 5 pada hari ini yaitu adalah tentang kegiatan berbasis proyek dan literasi, yaitu pada materi IPA, pembelajaran IPA, Bunda. Ya. Nah, yaitu materinya adalah membuat alat sederhana peredaran darah manusia yang akan kita lakukan nanti di kelas bersama-sama dengan siswa-siswi SDN Pinang 7 di kelas 5. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya pada materi kali ini apa Bu Serli jika boleh tahu? Ya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa-siswi dapat mengetahui organ peredaran darah manusia dan juga bisa mengetahui apa sih gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia itu sendiri. Oke. Baik Bu Serli, untuk pembelajaran nanti saya yakin Ibu sudah banyak mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, boleh Ibu berbagi untuk persiapan Ibu sendiri apa saja untuk pembelajaran nanti? Iya, untuk pembelajaran kali ini, karena kali ini pembelajaran adalah berbasis proyek dan literasi, maka saya sudah mempersiapkan seperti biasa, yaitu adalah RPP, Bunda, rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu ada LKPD berupa gambar, lalu ada evaluasi juga, lalu anak-anak sudah dipersiapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk kegiatan proyek hari ini. Oke, luar biasa, pasti dalam proses persiapannya dipikirkan secara matang ya Bu Serli ya. Betul sekali, Bunda. Kemudian biasanya untuk persiapan materi seperti ini, adakah kesulitan yang Bu Serli hadapi dalam mempersiapkan segala sesuatunya? Iya, betul sekali Bunda Mary ya. Saya suka mengalami kesulitan-kesulitan itu karena anak-anak di kelas saya sendiri itu mempunyai gaya belajar atau kesulitan belajar juga ketika kita menyampaikan materi pembelajaran. Jadi karena mereka gayanya beda, segala macamnya beda ya. Jadi kita harus mengakomodasi kebutuhan murid itu seperti apa dan bagaimana. Jadi masih beda-bedanya gaya belajar mereka nih yang masih harus saya perbaiki kembali sepertinya begitu ya. Berarti Bu Serli sudah lumayan peka ya terhadap hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Salah satunya bagaimana cara Bu Serli untuk mengakomodir kebutuhan belajar tadi yang Ibu Serli sampaikan. Nah, boleh saya tahu Bu sejauh mana rancangan atau gaya belajar rancangan pembelajaran yang Ibu persiapkan untuk memenuhi tadi kebutuhan gaya belajar murid-murid Ibu Serli di kelas?
Iya, jadi Bun dari latar belakang tadi kelas saya seperti itu ya Bun, dan gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, dulu pernah Bunda Mary apa namanya memberikan arahan kepada saya dan Iya. teman-teman Sempat berbagi ya. sempat berbagi untuk pembelajaran yang berbasis diferensiasi Bun. Nah itu kayaknya menarik banget nih tentang materi diferensiasi ini. Jadi saya pengen nanti di kelas saya itu melaksanakan pembelajaran seperti yang Bunda lakukan di yang sudah Bunda sharing ke kita-kita tentang pembelajaran diferensiasi ini mengenai gaya belajar siswa-siswi di kelas yang berbeda-beda tentunya Bun. Wah, alhamdulillah. Berarti Bu Sherly sudah sangat peka tadi yang saya sampaikan. Kemudian ingin mencoba hal baru, yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan memenuhi kebutuhan belajar siswa, minat siswa dan sebagainya ya Bu Sherly ya. Untuk fasilitator ya Bun. Iya. Oke, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira setelah Ibu mengetahui ada pembelajaran berdiferensiasi dan akan Ibu lakukan nanti di kelas, lalu hal apa yang Bu Sherly lakukan dalam proses berdiferensiasi yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama? Ya, nanti pada proses diferensiasi karena pembelajaran kali ini adalah berbasis proyek dan literasi Bunda. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah kita membagi dengan kelompok-kelompok ya Bun, kelompok-kelompok yang memang dengan mereka yang punya gaya belajar masing-masing. Contohnya ada kinestetik tadi yang seperti Bunda bilang sebelumnya, terus ada visual dan auditory. Iya, seperti itu Bunda. Nanti baru kita membuat bersama-sama anak-anak rancangan pembelajarannya, tapi sebelum itu nanti kita akan menyimak video pembelajaran. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, bisakah Ibu Sherly menggambarkan secara singkat bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Ya, untuk proses pembelajarannya sama seperti biasa. Yang pertama kita melakukan pembukaan ya Bunda ya, dengan mengisi absensi, terus kehadiran siswa, mengecek lingkungan belajar, apakah sudah sesuai atau belum, lalu kebersihan lingkungan kelas, lalu kesiapan belajar anak-anak seperti apa dan bagaimananya, itu untuk nanti juga diapresiasi lagi Bun tentang diingatkan kembali lagi tentang materi pembelajaran yang sudah terjadi sebelumnya. Persepsi ya, ada persepsi. Jadi ada tindak lanjut apakah anak-anak masih ingat enggak dengan pembelajaran kemarin. Terus mungkin nanti saya akan ada tebak-tebakan gitu ya dengan gambar-gambar yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Oh iya, luar biasa. Berarti Bu Sherly di sini sudah menyiapkan LKPD, sudah. Kemudian gambar-gambar yang untuk jadi media pembelajarannya. Baik Bu Sherly, sangat menarik sekali penjabaran Bu Sherly mengenai kira-kira nanti pembelajaran seperti apa di kelasnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kondisi psikologi atau kondisi sosial emosional anak-anak di kelas seperti apa. Apakah di kelas sudah kondusif, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan sebagaimana mestinya, atau adakah usaha-usaha dari Bu Sherly sendiri untuk menghadirkan mindfulness siswa di kelas? Iya, jadi Bunda memang kegiatan berbasis proyek ini akan dilakukan oleh masing-masing kelompok ya Bun. Tapi kadang-kadang anak memang fokusnya berubah gitu ya Bun ya, di sepanjang perjalanan itu ada yang bosen kadang atau segala macam. Jadi saya selaku guru itu melakukan ice breaking Bun. Jadi untuk menghadirkan fokus mereka, kita ice breaking lagi supaya mereka fokus lagi, mereka senang lagi dengan pembelajaran proyek yang telah kita lakukan sebelumnya. Wah, pasti seru sekali ya bersama anak-anak. Jadi salah satu usaha dari Bu Sherly atau upaya untuk menghadirkan mindfulness siswa dengan mengadakan ice breaking yang melatih fokus siswa ya. Iya, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, untuk pembelajaran di kelas nanti kira-kira apakah anak-anak sudah siap semua dengan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Iya, jadi pada proses pembelajaran sebelumnya saya memberikan arahan kepada anak-anak bahwa kita akan melaksanakan materi proyek dan literasi ini di minggu selanjutnya ya Bunda ya, untuk materi ini. Jadi anak-anak sudah mempersiapkan alat, bahannya, kegiatannya, bahkan anak-anak dengan kelompok yang sudah dipilih kemarin sudah membuat bagan tentang peredaran darah manusia sebelum mereka masuk pada pembelajaran membuat alat sederhana peredaran darah dalam tubuh manusia ini Bunda.
Wah, luar biasa. Saya nggak sabar nih rasanya ingin ke kelas Bu Sherly dan Luar biasa. mengamati nanti ya. Biasa. Sekarang pembelajaran persiapannya sudah lengkap, kemudian media pembelajarannya sudah disesuaikan ya dengan kebutuhan belajar siswa, dan Bu Sherly juga nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya, yang betul sekali. terintegrasi dengan KSE. Iya. Kita jumpa nanti Iya. di sesi observasi Iya, di insya ruang kelas, Iya, dan Bunda. kembali nanti akan saya rekam kembali Iya, ya. Bunda. Terima kasih Iya, sama-sama, untuk Bunda. wawancara pra observasi ini. Semoga nanti kegiatan kita berjalan lancar Amin, insya Allah. dan Amin. mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bu Ya, Sherly. sama-sama, Bunda Mary. Ya. Biasa berdoa dulu ya. Akan dipimpin. Jangan lupa dipimpin doanya oleh Afgan. Nanti berharap ini balik, mulai dulu. Balikin. Doanya mah balik kamu.
belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskuler. Sistem peredaran darah. Sel-sel darah ada 3 macam. Yang pertama, sel darah merah atau yang disebut pula dengan eritrosit. Jenis yang kedua adalah sel darah putih. Soldernya, ya. Jangan soldernya dipanaskan. Ini tuh ada bahan tuh. Jadi nanti ada dia temennya tuh. Kita solder siapa yang bisa? Kita bisa bersama mengubah dunia.